Ada berbagai jurus cara berperang atau ada banyak cara menaklukkan sebuah negara atau wilayah kalau kita belajar dari sejarah. Tapi sebentar, kita bertanya, mengapa harus ditaklukkan negara lain itu? Sebuah negara atau wilayah untuk pemenuhan hajat hidup, Lebensraum, kalau bahasa di Lemanasnya atau di bahasa di akademi militernya, yang artinya Lebensraum adalah living space atau wilayah untuk hidup layak. Jika kebutuhan meningkat di suatu wilayah dan wilayahnya tersebut tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan dasar warganya, maka pasti negara tersebut akan ekspansi ke wilayah sebelah yang lebih subur. Hal itu dulu dalam sejarah dikenal dengan istilah kolonialisme 1.0. Seperti halnya dilakukan oleh bangsa Romawi, bangsa Arab, bangsa Mongol, bangsa Tiongkok, India, dan sejenisnya ke wilayah-wilayah di sekitar mereka dan terus meluas, terutama di wilayah yang subur atau yang strategis lokasinya. Sejarah terus bertumbuh dan kekuatan wilayah negara sebelah semakin kuat dan semakin siap. Mereka sama kekuatannya. Maka karena kebutuhan mendesak untuk hajat hidup bangsa dan negara, maka kolonialisme dilakukan dengan melakukan ekspansi ke wilayah jauh. Itu disebut dengan kolonialisme 2.0 atau kolonialisme 2.0. Seperti yang dilakukan negara-negara Eropa di abad pertengahan yang mencaplok Afrika, Asia, dan Amerika Selatan. Kemudian cara mempertahankan hidup sebuah bangsa bergeser lagi untuk mendapatkan hasil alam sebuah wilayah. Wilayah tersebut tidak perlu ditaklukkan, namun cukup pemimpinnya saja ditundukkan pada suatu negara atau oleh negara dikuasa. Maka militer dipakai, operasi intelijen dipakai. Seperti dalam 60 tahun terakhir terjadi di dunia ini, di mana 80% perang terjadi di negara penghasil fosil oil. Karena Amerika ingin kendalikan minyak bumi. Dengan propaganda, you control food, you control people, you control oil, you control nation. Itulah apa yang Amerika lakukan dalam 6 dekade ini hingga saat ini. Hal itu semua disebut kolonialisme 3.0 atau 3.0. Penggunaan militer dalam kolonialisme 3.0 juga mengendalikan opini media, kendalikan lembaga multilateral seperti PBB, IMF, dan lain sebagainya. Kemudian kendali currency, yaitu harus pakai dolar. Kolonialisme 3.0, kalau hendak menaklukkan sebuah negara sebelum langkah militer diambil, operasi intelijen untuk kendalikan hukum negara yang ditarget, kebijakan parlemen dan pemimpin negara yang ditarget, kendalikan medianya, kendalikan persenjataannya, dan kendalikan pejabatnya. Terutama didesain siapa pemimpin tertinggi negara tersebut harus sesuai dengan maunya negara dikuasa, yaitu maunya Amerika. Negara lain, sekutu Amerika, juga melakukan hal yang sama, yaitu mempraktikkan kolonialisme 3.0 seperti negara Prancis, mengendalikan lebih dari 17 negara Afrika atau lebih dikenal dengan nama negara-negara Frankafrik. Negara Inggris bisa kendalikan negara-negara Commonwealth, negara jajahannya yang harus terus pro-Inggris. Juga Amerika mengendalikan negara sekutu dan negara lainnya yang menghasilkan sumber daya alam yang banyak. Kolonialisasi 3.0 puncaknya adalah dengan operasi militer atau dengan bahasa lain military approach, pendekatan militer. Di mana kita semua tahu bahwa militer itu punya banyak dimensi seperti military warfare, intelligent warfare. Untuk memainkan geopolitik dunia selalu di bawah kendali negara adikuasa dan sekutunya. Lalu yang terakhir, yang paling populer saat ini, dipraktekkan kolonialisme 4.0 yang dipakai oleh Tiongkok. Ini bahkan lebih canggih lagi, karena tidak pakai hard power, tapi pakai soft power dan smart power. Bahkan rakyatnya tidak terasa negara yang dijajah itu, yang lagi dikoloni oleh Tiongkok, tidak terasa. Dalam soft power, mereka memakai budaya, mereka memakai sejarah, mereka ubah sejarah, terutama sejarah bangsa yang akan ditaklukkan. Lalu diceritakan bahwa kita, yaitu Tiongkok, dengan negara yang akan ditaklukkan itu punya sejarah panjang, serumpun sejak dari dulu. Mereka bisa bawa cerita ribuan tahun yang lalu yang kalau dilihat seperti terlihat benar. Dan kita jadi percaya dengan pengulangan-pengulangan informasi tersebut. Lalu disambungkan, dicarikan akar budayanya yang membentuk sejarah bahwa Tiongkok dari dulu sudah maju. Dari dulu Tiongkok di atas dan kita selalu kerjasama. Dibayangkan kerjasama tersebut adalah negara-negara itu sejak dulu selalu membutuhkan Tiongkok. Karena Tiongkok dari dulu sudah maju. Hal ini sesungguhnya adalah pemelintiran sejarah. Sejarah dunia akan kita buka dengan video narasi Bosman. Bahwa sesungguhnya Nusantara lah aslinya penakluk dunia. Maritim Road adalah karya Nusantara. Namun sejarah memang diciptakan oleh para pemenang. Dan doktrin pertama adalah rakyat dalam negeri percaya dulu. Percaya bahwa mereka bangsa besar. Seperti video ini, apa yang dilakukan oleh Tiongkok? Perhatikan dan akan kita bahas. Peace. 为什么中国是世界上最独一无二的国家？为什么中国和其他国家都不一样？首先，从实力上面来说，5000年前我们和古埃及人一样面对洪水，4000年前我们和古巴比伦一样玩着青铜器
3000年前，我们和古希腊人一样思考哲学；2000年前，我们和古罗马人一样四处征战；1000年前，我们和阿拉伯人一样无比富有；现在，我们和美利坚人一决雌雄。你可以发现，5000年来，我们一直都在牌桌上面，从未下场。但是对面的对手却换了一轮又一轮。接着，再从地理位置上来说，我们不像美国，南北无强敌，东西面大海；我们也不像欧洲老牌国家，喜欢集体抱团；我们更不像日本、韩国，谁强我就跟谁混。当然，我们也不像中东国家，遍地是石油，挖都挖不完。从文化层面来说，我们中国作为4大文明古国之一，我们是唯一一个绵延5000年文明却从来没有中断过的国家。不管是从文化、历史、传统，中国都是世界独一无二的。但是在我看来，中国这么强大的背后，是因为每个中国人都无比强大。因为中国人始终相信2种最浪漫的事情，就是每个中国人都无比坚信教育的力量，还有每个人都深深地爱着这片土地。你会觉得非常有意思，一个英国人去了美国，他变成了美国人；一个法国人去了美国，他变成了美国人。但一个中国人无论走到世界上任何地方，他骨子里面还是一个中国人。因为中国文化是非常非常包容的，判定你是否是个中国人的标准，是因为你的文化认同感。只要你认同中国文化，你就是个中国人。最后我想说，这5000年来，什么风雨，什么困难，我们没见过，不都迈过去了吗？你不管怎么样，要对咱们自己有信心。